maksudnya di tempat kerja, di sekolah itu bisa terjadi atau bisa juga di layanan kesehatan. Ya, artinya stigma dan diskriminasi ada kemiripan dan juga ada perbedaan nih. Artinya kalau saya simpulkan dari apa yang Mbak sampaikan tadi, stigma itu lebih ke pengecapan kan? Pengecapan, melabeli seseorang, dan kalau terkait diskriminasi lebih ke aksi ya? Lebih ke aksi, lebih ke ketindakan seperti itu ya. Baik, Melisa, terima kasih. Nah, kalau konteksnya kita bicara stigma dan diskriminasi, agar stigma dan diskriminasi ini minimal lah ya, minimal bisa dikurangi di masyarakat kita khususnya di Jakarta Utara ini, kira-kira kegiatan apa atau program apa sih yang kita lakukan sehingga masyarakat tidak menstigma lagi khususnya kepada orang dengan HIV ini? Silakan, monggo Mbak Lisa. Agar tidak adanya stigma, ya, meminimalisir stigma. Ya, untuk menghapus kayaknya masih belum bisa ya, karena pasti masih ada, walaupun sedikit masih ada orang yang akan melakukan stigma dan diskriminasi. Untuk meminimalisir stigma dan diskriminasi tersebut, adanya edukasi, adanya sosialisasi, adanya penjangkauan atau pemberian informasi kepada masyarakat, baik masyarakat umum atau komunitas lainnya, menyampaikan tentang isu stigma dan diskriminasi tersebut. Karena orang awam itu belum tentu semuanya paham dengan HIV/AIDS atau yang disebut ODIP. Ya, artinya tadi Mbak Lisa sudah menyampaikan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi ada beberapa kegiatan. Yang pertama seperti sosialisasi, edukasi. Memungkinkan nggak sih seorang orang dengan HIV/AIDS teknis untuk mengedukasi masyarakat itu dengan cara testimoni, Mbak? Dia melakukan pengakuan bahwa saya ini ODA loh. ODA tidak seperti yang digambarkan, dibayangkan oleh masyarakat. Memungkinkan nggak itu untuk meminimalisir stigma dan diskriminasi yang dilakukan kepada ODIP? Sebetulnya cara yang bagus juga, ini yang bagus juga untuk melakukan testimoni ke masyarakat, agar semua tahu bahwa ODA itu bukan orang yang dianggap hal yang menakutkan gitu loh. Bahwa ODA itu sama seperti kita, masih bisa beraktivitas, masih bisa bergaul kemana-mana, masih bisa intinya masih bisa beraktivitas kemana-mana gitu. Bahkan mereka pun masih bisa untuk bekerja gitu. Itu. Iya, karena isu-isu di masyarakat itu, orang dengan HIV sangat menakutkan, sangat mengerikan, sehingga disitulah saya kira ya perlu kita benahin ya, perlu kita edukasi masyarakat sehingga nyatanya seperti ini gitu loh. Orang HIV itu nggak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat yang sangat menakutkan. Padahal orang HIV banyak loh yang masih bisa memberikan kontribusi untuk negara, untuk keluarganya. Artinya masih banyak peluang seperti itu, Mbak ya. Iya, betul. Baik, Mbak. Nah, kalau untuk komunitas itu kira-kira untuk Jakarta ini kan ada program yang namanya Ending AIDS di tahun 2030 ya, yang tadi diawali dengan tidak ada infeksi baru, tidak ada kematian dengan AIDS, dan tidak ada stigma dan diskriminasi. Nah, kalau kita lihat dari permasalahan ini, artinya apa sih yang harus kita lakukan, baik itu pemerintah, swasta, ataupun dari media, dari kaum ada akademisi dan bahkan masyarakat. Kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga tujuan dari Ending AIDS di tahun 2030 ini dapat tercapai? Monggo, Mbak. Iya, kalau untuk penanggulangan HIV/AIDS ini sebetulnya membutuhkan semua bersinergi bersama ya, dari peran swasta, dari peran pemerintah, akademis, dari media dan masyarakat, baik masyarakat, komunitas dan LSM ya. Itu bersinergi bersama ya untuk memerangi Ending AIDS 2030 ini.
Karena kalau tidak ada peran dari mereka-mereka, entah apa yang terjadi nanti, tapi karena ini tanggung jawab bersama, Ya. itu adalah marilah kita bersinergi bersama juga, karena kita kembali lagi AIDS bukan HIV, bukanlah suatu penyakit yang yang menakutkan gitu loh. Tapi ya kita masih bisa mengobati orang dengan HIV/AIDS. Ya, Mbak Lisa, tadi kan sudah saya singgung ada 5 unsur. Yang pertama unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur media, unsur swasta, dan unsur masyarakat. Nah, kelima unsur ini kita sebut dengan program pentahelix. Artinya kelima unsur ini harus bekerjasama sehingga bisa tercapainya tujuan ending it no ya, seperti itu. Nah, kira-kira dari 5 unsur itu yang saya sebutkan tadi sudah maksimal tidak sih untuk melakukan program penanggulangan HIV? Nah, kalau memang sudah maksimal di mana, kalau belum maksimal di mana, mau nggak bisa? Sehingga kita sama-sama bisa sebelum mencapai tahun 2030 gitu loh, kan masih ada banyak waktu nih gitu, sehingga kita cepat bebenah sehingga tujuan dari 2030 bisa indicate bisa tercapai. Begitu Mbak Lisa. Mau silakan. Kalau untuk komunitas sendiri ya, komunitas menjangkau ke komunitas lagi, dari komunitas kembali ke komunitas. Kita sudah mematuhi peraturan Kemenkes untuk kesehatannya, tapi ada bersinggungan atau bertolak belakang dengan peraturan